Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman mungkin baru melihat saya sekarang ya. Ya, jadi nama saya Muhammad Eep Saiful Haq. Bisa dipanggil Eep atau Saiful juga boleh. Ya. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, bisa dibilang seperti itu. Insya Allah saya di sini akan menjalani program kegiatan mengajar, pelatihan kegiatan mengajar ya. Insya Allah di kelas 8 3 Madrasah Sanawiyah Umdatul Rosihin di Cakung Tipar. Oke teman-teman semua, langsung aja kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Masih sama tema besarnya itu masih sama dengan pertemuan yang kemarin dibahas oleh Bu Umniyah, yaitu tentang jam. Oke. Oleh karena itu persiapkanlah diri kalian, siapkan catatannya, bukunya disiapkan karena saya akan menampilkan PPT dan saya akan menjelaskannya, tetapi alangkah lebih baiknya kalian juga menyiapkan buku kalian, pulpen kalian, kalian catat yang penting-penting ya, semuanya kalian catat. Oke, langsung saja saya akan share screen. Oke, kelihatan ya. Oke. Ya, insya Allah kita akan belajar mengenai jam atau dalam bahasa Arab namanya as-sa'ah. Nah, as-sa'ah artinya jam. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita ke bahasa Arab, teman-teman, kita belajar jam di bahasa Indonesia dulu. Bahasa induk kita sendiri gitu, bahasa negara Republik Indonesia tentunya. Yaitu kita lihat nih, ada satu gambar jam. Nah, kira-kira itu jam berapa, teman-teman? Ya, betul ya. Jam 4 tepat. Gitu. Lalu ada lagi nih. Nah, ini dalam bahasa Indonesia yaitu jam 10 lewat 10 menit. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah sangat hafal, sudah sangat paham dengan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab? Nah, insya Allah kita akan langsung membahas bahasa Arab ya. Oke. Oke. Dalam bahasa Arab tentunya jamnya ini sama ya. Ada 1 sampai 12 jam. Ya, tentunya 24 jam tapi 1 sampai 12 jam dikali 2 ya. Oke, dalam bahasa Arab jam 1 itu disebut dengan as-sa'atul wahidah. Mungkin teman-teman bisa mengikuti saya mengucapkan jam-jam setelah saya mengucapkannya ya. Oke, jam 1 as-sa'atul wahidah. Jam 1. As-sa'atul tsaniyah. Jam 2. As-sa'atul tsalitsah. Jam 3. As-sa'atul rabi'ah. Jam 4. Lanjut. As-sa'atul khamisah. Jam 5. As-sa'atus sadisah. Jam 6. As-sa'atus sabi'ah. Jam 7. As-sa'atus thaminah.
jam 8. Lanjut. As-sa'atu tasi'ah, jam 9. As-sa'atul 'ashirah, jam 10. As-sa'atul hadiyata 'asyrah, jam 11. Dan yang terakhir, as-sa'atu tsaniyata 'asyrah, jam 12. Nah, itulah teman-teman bilangan jam dari jam 1 sampai jam 12 dalam bahasa Arab. Silahkan kalian bisa mengulang-ulang pembacaannya ya, pelafalannya dengan makhrajul hurufnya yang lebih tepat lagi gitu. Untuk kalian nih nanti belajar melafalkan bilangan-bilangan jam dalam bahasa Arab dengan baik tentunya. Kita next. Nah, saya sudah menyiapkan di sini ada mufradat, ada kosakata yang berkaitan dengan jam, dan ini akan membantu kita dalam belajar jam ini gitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama dari sebelah kiri dulu, yaitu di sini ada sulusus sa'ah, dibacanya sulusus sa'ah, yang artinya adalah sepertiga jam. Berapa sih sepertiga jam itu? Sepertiga jam itu adalah sama dengan 20 menit. Jadi 20 menit, nanti kalau ada soal 20 menit, nah itu bahasanya sulusus sa'ah, yang sebenarnya artinya adalah sepertiga jam. Lalu yang kedua, yaitu ada rubu'us sa'ah. Arti dari rubu'us sa'ah adalah seperempat jam. Nah, atau bisa dibilang 15 menit. Nah, kalau tadi udah sepertiga jam, seperempat jam. Nah, mungkin yang ketiga ini bisa sudah kelihatan nih. Ini gambar jamnya nih berapa ya kira-kira? Ya, betul ya. Di sini jamnya itu ada setengah. Yang berarti adalah setengah jam. Dalam bahasa Arab ini adalah nisfu sa'ah. Nisfu sa'ah. Artinya setengah jam atau 30 menit. Dan yang terakhir adalah sa'ah sendiri, yang artinya jam. Next. Oke, selanjutnya ada mufradat selanjutnya ya. Kalau tadi kita belajar tentang bagian-bagian jam, pembagian-pembagian jam, ada yang 1 jam full, sa'ah, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang setengah. Nah, sekarang lebih kepada mufradat atau kata-katanya nih. Ada di sini yang pertama adalah daqa'iq, daqa'iq, daqa'iq. Nah, daqa'iq ini artinya menit. Oke. Nah, setelah itu yang dua di tengah ini teman-teman, ini adalah biasanya nih kalian sudah tahu nih artinya. Wa dan illa. Nah, dalam bahasa Arab, wa itu artinya dan biasanya. Dan illa artinya kecuali. Tetapi dalam bidang perjaman ya, bisa disebut. Dalam aspek menyebutkan tentang jam dalam bahasa Arab, wa itu tidak berarti dan, tetapi wa itu di sini dalam jam itu adalah lebih. Lebih. Jadi nanti kalau misalkan ada soal jam 1 lebih atau lewat 10, berarti lebih atau lewatnya itu bahasa Arabnya adalah wa gitu. Lalu sama juga dengan illa. Illa itu dalam bahasa Arab adalah kecuali. Tapi dalam aspek atau kalau kita lagi ngomongin jam dalam bahasa Arab, itu artinya kurang. Jadi nanti kalau misalkan ada soal misalkan jam 10 kurang 5. Nah, berarti kurangnya ini adalah illa disebutnya. Ya. Oke, selanjutnya ada kalau misalkan kita mempelajari jam, tentunya yang sering ada di pikiran kita itu pertanyaan jam berapa. Nah, ini sangat-sangat sekali sering diucapkan atau dipertanyakan oleh kita ya.
Apa sih bahasa Arabnya jam berapa? Nah, ini udah ada teman-teman. Yaitu kamis sa'ah. Lagi kamis sa'ah. Nah, mungkin ada apa ya? Ada nada tanyanya gitu, teman-teman. Biar kelihatan gitu bahwa kita sedang bertanya gitu. Jadi kita menyebutkan pertanyaan bukan pernyataan gitu. Jadi nadanya bisa dibantu gitu ya agar makna kita ngomong itu tersampaikan gitu ke orang yang diajak bicara. Sekali lagi, kami sah jam berapa? Nah, gitu teman. Lanjut ya. Oke, kita ke latihan ya. Nah, tadi udah belajar tentang jam, bilangan-bilangan jam dari 1 sampai 12 tentunya. Terus juga ada mufradat-mufradatnya, ada pembagian jam, ada setengah, ada seperempat, ada sepertiga gitu ya. Terus juga ada kurang, lebih, dan pertanyaan tentunya. Lanjut yang pertama. Nah, di sini ada jam, tentunya ada jam setengah 10, teman-teman. Satu lagi info yang saya berikan adalah untuk menentukan kurang dan lewat atau untuk menentukan pemakaian illa atau wa dalam bahasa Arab itu batasnya itu adalah 30 menit batasnya. Kan kalau jam ada 60 menit. Kalau 30 menit ke bawah 30, 20, 15, 5, 10 itu memakai wa. Kalau memakai wa berarti kalau lihat gambar pertama ini nih jam setengah 10 berarti angka yang disebutkan adalah yang sebelumnya. Kalau setengah 10 berarti jam 9, 9.30 ya. 9.30 berarti as-sa'atut tasi'ah kalau tambah atau lewat tadi wa. Kalau setengah jam 30 menit wan nisf. Jadi as-sa'atut tasi'ah wan nisf. Kenapa 9-nya yang dipakai tasi'ah? Karena ini masuknya di 30 menit atau setengah jam gitu. Jadi kalau misalkan soalnya itu 30 lewat 9.30. Pokoknya ada 30 ke bawah, 30, 20, 10, 15, 5. Nah, itu yang pertama memakai wa, yang kedua jamnya itu yang dipakai adalah yang sebelumnya, yang paling kecil, berarti 9. 9.30. As-sa'ah as-sa'atu tasi'ah wan nisf. Itu teman ya. Lanjut soal kedua. Nah, di sini ada jam 2 kurang 10 menit. Nah, tadi lewat, sekarang kurang nih teman-teman. Nah, yang seperti tadi yang saya sudah kasih tahu ya. Jadi batas pemakaian wa dan ila itu adalah di menit 30 atau di angka 6 jarum panjangnya. Nah, sekarang ini itu jarum panjangnya di angka 10 atau mengartikan bahwa lewat 50 menit. Berarti sudah lebih dari 30 menit. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah di atas 30 menit, yang pertama kita akan memakai illa atau kurang. Nah, jelas sekali kalau misalkan kita udah memakai illa ya, berarti artinya kurang. Nah, di sini yang kurang itu jam berapa, teman-teman? Berarti jam setelahnya. Kalau tadi sebelumnya, sekarang setelahnya. Yaitu jam 2. Jam 2 kurang 10 berarti. Jadi as-sa'atu tsaniyah illa 10 daqaiq. Apa teman-teman? As-sa'atu tsaniyah illa 10 daqaiq. Nah, itu ya. Jadi harus bisa membedakan kapan kita memakai illa, kapan kita memakai wa, kapan kita memakai angka yang kecil yang sebelumnya, kapan yang kita memakai angka yang sesudahnya.
atau yang terbesar gitu, yang lebih besar. Itu perbedaannya atau pembatasannya ada di menit 30 atau jarum panjang di angka 6. Gitu. Lanjutin soal yang kedua. Di sini dalam bahasa Indonesianya ada jam 2 lewat 20 menit. Lewat 20 menit. Lihat dulu lewatnya. Menitnya lihat. Menitnya di 20 ya. 20 itu di bawah 30 menit. Kalau di bawah 30 menit berarti memakai wa. Oke? Karena ini 20 menit berarti memakai wa. Dan angkanya itu memakai angka yang kecil sebelumnya. Berarti di sini memakai angka 2. Karena lewat 20 menit ini di antara 2 dan 3 tentunya ya. Jadi kita memakai yang kecil. Yang terkecil yaitu angka 2. Gitu. Berarti kalau dalam bahasa Arab artinya adalah as-sa'atu tsaniyah lewat wa 20 thulutsu. Nah, ya. Jadi apa? As-sa'atu tsaniyah was thulutsu. Jadi jam 2 lewat 20 menit. Atau as-thulutsu itu 20 menit atau sepertiga jam. Gitu. Oke. Insya Allah ya, ngerti ya. Coba aja diulang-ulang lagi videonya agar bisa dicerna nih dengan teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada kalimat tanya jam gitu ya. Jadi di bahasa Arab juga kalimat tanya jam itu tuh nggak cuma 1 jam berapa gitu. Tetapi ada 3 macam yang tentunya 3 macam ini mempunyai ciri-ciri gitu dan menentukan jawabannya juga teman-teman. Lanjut yang pertama. Yang pertama itu kamisa'ah. Ya, seperti yang tadi udah dikasih tahu ya. Kamisa'ah atau kamisa'atul an gitu. Kalau kamisa'ah jam berapa gitu. Hanya jam berapa gitu. Tapi kalau kamisa'atul an yang bawahnya ya. Itu berarti jam berapa sekarang? Al-an ya tambahannya yang paling belakang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sekarang. Gitu. Tetapi dalam konteks pemakaiannya itu sama saja ya dalam gaya bahasanya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan kamisa'ah atau kamisa'atul an, nah itu jawabannya misalnya ya, ini jawabannya as-sa'atu tasi'ah wa khamsu daqaiq. Yang artinya jam 9 wa itu artinya apa tadi? Lebih, lewat. Khamsu 5 daqaiq di menit. Iya. Lalu yang bawahnya contoh ya. As-sa'atul an as-saniyata illa 10 daqaiq. Nah, ini perlu dicatat teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya ada al-an, kamisatul an. Nah, dijawabnya juga harus ada al-an-nya ya. As-sa'atul an as-saniyah illa 10 daqaiq. Jam sekarang jam 2 illa tadi kurang. Jam 2 kurang 10 daqaiq menit. Nah, itu ya teman-teman ya. Lanjut. Kalimat yang kedua. Nah, ini kalimat tanya fi ayyi sa'ah. Nah, fi ayyi sa'ah artinya adalah pada jam berapa. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya belum selesai teman-teman, masih ngambang gitu. Ini pertanyaannya belum selesai karena fi ayyi sa'ah biasanya itu tersambung langsung oleh fiil, kata kerja. Nah, ini teman-teman ya. Biasanya fi ayyi sa'ah ini tuh tersambung langsung dengan fiil atau kata kerja. Contohnya. Nah,
Coba kita baca ya. Fi ayyi sa'ah tadhhabu ilal madrasah? Pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Nah, jadi kalau udah fi ayyi sa'ah atau pada jam berapa, kita menanyakan suatu hal gitu, suatu pekerjaan, fi'il gitu. Makanya setelah fi ayyi sa'ah itu harus dibarengi, harus dilanjut, harus disambung dengan fi'il. Fi ayyi sa'ah tudzakiru durusaka? Pada jam berapa kamu mengulang pelajaranmu? Gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, yang terakhir ada kam sa'atan. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Kalau tadi yang pertama itu kamis sa'ah, jam berapa? Tapi kalau ini kam sa'atan. Nah, dari penulisan pun beda ya. Kalau yang kamis sa'ah, mimnya itu dibaca kasroh dan ada alif lam di sa'ahnya. Kalau yang sekarang yang ketiga, mimnya nggak dibaca nih. Kam langsung. Kam. Nah, sa'ahnya juga nggak pakai alif lam. Kam sa'atan. Yang artinya adalah berapa jam. Kalau tadi di atas jam berapa, ini berapa jam. Dibalik teman-teman ya. Oke. Nah, ini contohnya. Catatan. Kam sa'atan, pertanyaan kam sa'atan ini juga belum selesai ya. Harus dibarengi, harus dilanjut dengan satu kata yang sudah identik dengan kam sa'atan. Yaitu bisa dilihat ada yastagriqu. Yastagriqu. Yastagriqu ini adalah artinya menghabiskan, menggunakan. Artinya kam sa'atan itu adalah mempertanyakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu gitu teman. Jadi kalau dibaca kam sa'atan yastaghriqul istirahah, berapa jam yang kamu gunakan, yang kamu habiskan, yang dia habiskan untuk istirahat, kan? Kam sa'atan yastaghriqu darsul arabiyyah, berapa jam yang dia gunakan, yang dia butuhkan, yang dia gunakan untuk belajar Arabiyah, belajar bahasa Arab. Gitu teman-teman. Ini beberapa kalimat tanya untuk jam ya dalam bahasa Arab. Next. Oke, sekarang ada latihan nih. Latihan, kalau tadi latihan menyebutkan jam, ya ini latihan untuk menentukan kalimat tanya yang benar ya. Oke, yang pertama titik-titik yastaghriquz zahab bisayyarah. Nah, tadi udah dibilang ya, udah diingatkan, sudah dikasih tahu. Di sini ada yastaghriqu. Nah, kalau misalkan ada yastaghriqu, nah ini tuh identik dengan kalimat tanya jam yang mana? Ayo. Saya ada kam sa'atan, ada kamis sa'ah, ada fi ayyi sa'ah. Ayo, yang mana? Ya, betul. Jadi kalau ada kata yastaghriqu, itu berarti kalimat tanyanya adalah sudah pasti kam sa'atan, yang mempertanyakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Tentunya kam sa'atan. Kam sa'atan yastaghriqu dhahab bisayyarah? Berapa lama dia menghabiskan waktu pergi dengan mobil. Lanjut yang kedua. Nah, di sini ada hiwar ya, percakapan pendek yang si A atau plus ya, di sini saya memakainya bertanya ya, karena ada tanda tanyanya nih. Tapi pertanyaannya ini belum ada nih teman-teman, masih titik-titik, kita belum tahu. Tapi kita bisa mengetahui kalimat tanyanya itu
dari jawabannya. Nah, jawabannya di sini atau yang min ya, itu jawabannya as-sa'atul wahidah wan nisf. As-sa'atul wahidah wan nisf. Nah, teman-teman, perlu diketahui lagi ya. Tadi nih kam sa'atan itu identik dengan kata yastaghriqu. Gitu. Baik di pertanyaan maupun nanti di jawaban pasti ada kata yastaghriqu. Nah, itu buat kam sa'atan. Nah, kalau misalkan dia langsung menjawab as-sa'atul wahidah wan nisf. Nah, ini sudah pasti. Ya, pertanyaannya adalah kamis sa'ah. Nah, kamis sa'ah as-sa'atul wahidah wan nisf. Jam berapa? Jam 1:30. Nah, ya. Nah, yang terakhir teman-teman, pertanyaan titik-titik tadarusul Quran. Titik-titik tadarusul Quran. Jawabannya adarusul Quran fi sa'atul wahidah wan nisf. Nah, di sini seperti tadi yang saya sudah kasih tahu juga ya. Di sini ada fiil atau kata kerja di sini, yaitu tadarusu. Dan di jawabannya pun ada kata fiilnya juga, adarusu. Itu fiil mudhari tepatnya. Nah, tadi saya sudah kasih tahu untuk kalimat tanya yang identik, yang pasti dihubungkan, yang pasti bersambung, yang pasti setelahnya ada fiil adalah apa? Fi ayyi sa'ah. Pada jam berapa? Pada jam berapa apa? Berarti kan dia menanyakan suatu kegiatan, suatu perbuatan gitu. Fi ayyi sa'ah tadrusul Quran? Pada jam berapa kamu belajar Quran? Kamu membaca Quran, mentelaah Quran. Adrusul Quran fi sa'ah al-wahidah wan nisf. Saya, nah ini ganti ya domirnya. Kalau tadi pakai anta, sekarang pakai ana. Adrusul Quran, saya membaca Quran, saya mentadarus Quran, saya belajar Quran. Fi sa'atul wahidah wan nisf. Pada jam 1:30. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dari sini bisa kalian bedakan kalimat-kalimat tanya yang ada tiga kalimat tanya pada jam. Ada kamsa'ah. Kamsa'ah ini adalah kalimat tanya jam yang identik dengan kata yastaghriqu. Sekali lagi, kamsa'atan identik dengan kata yastaghriqu. Yang kedua, yaitu ada kamisa'ah. Nah, kalau udah kamisa'ah, berarti jawabannya udah langsung as-sa'ah al-wahidah wan nisf. Langsung jawaban ke jamnya, bilangannya. Lalu yang ketiga yaitu adalah fi ayyi sa'ah. Pada jam berapa? Nah, fi ayyi sa'ah ini tuh sangat identik dengan fiil, kata kerja. Pasti setelah itu disambung dengan kata kerja. Dan jawabannya pasti ada kata kerjanya itu lagi gitu. Itu. Tadi fi ayyi sa'ah tadrusu. Dijawabnya adrusu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Iya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran jam, tentunya di bagian hiwar atau percakapan dan juga tarkib. Tarkib itu gaya bahasa ya, uslub, susunan bagaimana kita menyusun pertanyaan tentang jam dan jawabannya. Lalu kita jabarkan ciri-cirinya sehingga kita dapat membedakan pertanyaan untuk jam yang tepat gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga penjelasan saya bisa dicerna dengan baik, dapat
diterima dengan baik oleh kalian, ya, boleh diulang-ulang terus nontonnya, silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya sendiri. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.